Yang dikumpulkan tuh teman-teman ya, kalau kerja sembakoan seperti itu tuh ya ini uang receh seperti ini teman-teman ya, 500-an, 200-an, 300-an. Makanya bagi teman-teman yang sama-sama perantauan ini ya, sama-sama perantauan dari pulau yang sama, bersaing itu boleh, bersaing itu bagus, tapi jangan terlalu dekat gitu loh ya. Kalau terlalu dekat tuh kita malah jadi sama-sama merugikan ya. Wong namanya kita tempat juga sewa kan, ngontrak gitu kan. Kita itu sama-sama cari makan. Kita itu cuma sama-sama cari nasi sepiring, cari penghasilan sedikit. Ya hasilnya kayak gini nih. Receh-receh kayak gini nih yang kita kumpulkan. Ya. Untuk teman-teman Madura semuanya itu ya. Kalau kalian ingin berusaha, buka warung, jangan terlalu dekat ya. Apalagi sama-sama Maduranya. Ya, jangan terlalu dekat. Ketika kita itu buka warung ya teman-teman, kemudian berdekatan, kita itu malah sama-sama rugi ya. Penghasilannya tidak seberapa, keselnya, capeknya yang luar biasa. Ya kan, kerja warung itu kata orang itu enak, tinggal duduk-duduk, kata siapa? Kerja warung itu memang enak, ya kan? Tidak berat yang diangkat, tidak terlalu berat. Ya kan, ya seperti ini ya, minuman, air, kopi, kemudian mie seperti ini yang diangkat tuh. Kemudian kalau udah selesai ditata, habis itu duduk-duduk santai. Beratnya di mana? Jam kerjanya yang sangat berat teman-teman, ya kan. Jam kerjanya itu berat, panjang, soalnya mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, ada yang 24 jam. Makanya untuk teman-teman Madura, kalau kalian mau buka sembako, jangan terlalu dekat lah. Paling tidak ya 400 meter kayak, atau 300 meter kayak. Kalau di bawah itu, ya kan, di jarak 100 meter, 200 meter, itu kita sama-sama rugi lah. Soalnya kita itu sama-sama ngontrak, ya toh, mengeluarkan biaya yang besar untuk buat kolakan, kemudian buat ini sewa atau kontrak tempatnya, itu sama-sama besar gitu loh. Kalau kita bersaing sama-sama Maduranya, itu biasanya kurang sehat teman-temannya. Saling banting harga, saling ngecek, saling intip seperti itu bisa bikin hati kita itu jadi dongkol ya, jadi membatu gitu loh. Makanya untuk teman-teman sama-sama Madura, kalau bisa buat usaha, bersaing lah, oke ya. Bersaing dalam segi pelayanan, bersaing dalam segi apapun lah boleh. Ditiru apanya itu, pekerjaannya ditiru boleh, tapi jangan terlalu dekat. Kalau bersampingan seperti ini kan kurang baik gitu ya kan. Penghasilan kita tiap harinya yang biasanya dapat 1 juta gitu tuh, 500.000, kemudian kalian saingi ya kan, dibuka di sampingnya, ya udah tambah kecil ya, punya sampean juga nggak mungkin berkembang kalau seperti itu. Nah, karena kita akan saling intip itu, dan hati kita jadi dongkol, jadi keras, jadi membatu seperti itu. Untuk teman-teman sama-sama Maduranya, ayolah kita saling kerjasama. Boleh kita bersaing ya dengan sehat, tapi jaraknya kalau toko jangan terlalu dekat ya. Jaraknya kalau toko sembako seperti halnya ya saya ini, jangan terlalu dekat. Ya seperti halnya yang saya sebutkan tadi itu, ya paling tidak ya 400 meter atau 300 meter itu sudah mendingan teman-temannya. Kalau di kota 400 meter, 300 meter itu sudah pas, karena kita sama-sama kebagian kalau seperti itu sama-sama kebagian, dan pelanggan kita tidak terusik. Dan rezeki kita ya, tetap rezeki itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan ya. Tapi namanya orang punya pikiran, punya hati, punya rasa seperti itu kalau terlalu dekat, persaingannya itu ya gak enak juga gitu. Gak enak juga secara manusiawinya, yang gak enak gitu. Meskipun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga itu semua sama-sama enak, ibadahnya kita lancar, mintanya fokus kepada Allah. Makanya ketika kalian buka usaha, jangan bersaing terlalu dekat, khususnya ketika buka sembako seperti ini ya. Dan juga sama-sama Maduranya, itu yang kurang pasnya di situ
Ya kurang pasnya sama-sama perantauan itu. Misal bersaing berdempetan dengan orang Jawa ya, atau orang Padang atau orang Kuningan, itu nggak masalah, ya kan? Nggak masalah seperti itu nggak masalah. Tetapi kalau sama-sama satu daerah berdekatan itu kak, ya pokoknya secara psikologis, secara keumuman manusia yang punya pikiran tuh kurang ini. Pokoknya ada rasa dongkol lah dalam hati itu, nggak apik. Soalnya yang kita kumpulkan itu cuma recehan seperti ini, dan kita sama-sama cari makan ya. Kita sama-sama punya keluarga, cari makan. Kalau kita ingin sukses, ya jangan bersaing terlalu dekat sesama perantauannya. Kecuali kalian beda usaha. Saya misal nih, usaha warung sembako seperti ini, kemudian di samping saya jualan nasi bagus ya, sama-sama Maduranya, jualan nasi bebek, jualan sate itu, tapi beda-beda usahanya, itu enak ya kan, itu bisa menciptakan kerukunan ya kan? Menciptakan kerukunan, menjadikan komunikasi kita itu semakin bagus. Akan tetapi ketika kita sama-sama jualannya itu jualan sembako, kemudian bersampingan, barang yang kita jual itu sama, itu yang kurang bagus teman-teman. Itu benar-benar tidak bagus, karena kita itu nanti bisa itu persaingannya adalah banting harga gitu. Tahu sendiri lah ya, kalau orang Madura itu kadang bisa banting harganya itu. Ya itu bisa anjlok ya, itu loh, bisa anjlok salah satunya itu. Makanya saya sarankan bagi teman-teman yang mau buka usaha, ya kan, sama-sama cari nasi sepiring, kita usahakan bersaing itu secara sehat ya kan. Kita jaga hubungan silaturahim kita jaga hubungan komunikasi kita, semuanya kita jaga ya, dengan jarak 400 meter atau 300 meter. Kalau di bawah itu jangan dulu lah ya, jangan dulu kalau sama-sama usahanya. Tapi kalau beda usaha, misal jualan nasi bebek, nasi jagung, atau nasi apa aja lah, sate macam-macam, tapi beda usaha, gak apa-apa berdempetan itu, malah itu bagus itu ya kan, bagus. Tidak ada persaingan dan saling membantu, komunikasi kita jadi bagus, dan hidup kita jadi tentrem gitu loh teman-teman. Itulah cara kita untuk jualan. Kalau kalian pengen sukses, usahalah sesuatu yang belum orang lain lakukan. Jangan kamu hidupnya itu niru-niru saja ya kan. Jangan kamu hidupnya itu ketika mau usaha niru-niru saja. Bagus aslinya ya kan, mengamati kemudian meniru, tapi butuh modifikasi ketika kita mau meniru usaha orang lain itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalian harus menciptakan usaha sendiri, peluang sendiri dengan imajinasi Anda sendiri. Orang yang punya seperti itu biasanya dia cenderung suksesnya 99% dia akan menjadi berhasil. Akan tetapi orang yang selalu meniru tanpa imajinasi, tanpa modifikasi, cuma ikut-ikutan saja, ikut-ikutan tren aja, dia semangat jualannya, usahanya pas awal-awal buka, akan tetapi dia lama-lama akan menjadi mati usahanya, karena tidak punya semangat, tidak mempunyai imajinasi untuk mengembangkan usaha itu. Seperti itu, modalnya cuma lihat orang, oh itu ramai banget ya, ternyata itu ramai, kita buat usaha seperti itu. Jangan seperti itu ya. Salam akal sehat, salam kesejahteraan, salam apa ini, jangan lupa ya teman-temannya, bantu support selalu, subscribe, like, dan share ya. Subscribe, like, dan share channel saya ini. Salam Situng Dere. Maju kita atretan, maju kita saling bantu, saling support. Hidupkan kita persaingan, tapi jangan terlalu mencolok ya kan.